Maiduguri, 13 November 2025. Dunia kembali dikejutkan oleh kabar mengerikan dari Afrika Barat. Bentrok besar antara dua kelompok ekstremis paling mematikan di Nigeria, Boko Haram dan ISWAP, cabang lokal dari kelompok negara Islam, menewaskan sedikitnya 200 orang di sekitar Danau Chad, kawasan tandus di timur laut negara itu. Pertempuran pecah sejak Sabtu malam, ketika pasukan Boko Haram melancarkan serangan ke markas ISWAP di wilayah Kukawa, negara bagian Borno. Namun serangan itu berbalik menjadi bencana bagi mereka sendiri. ISWAP membalas dengan kekuatan yang lebih besar, menggunakan senjata berat, kendaraan lapis baja, bahkan drone rakitan yang dilaporkan turut digunakan dalam pertempuran sengit itu. Selama hampir 24 jam, dua kelompok bersenjata itu saling menembaki di gurun terbuka. Asap membumbung tinggi di atas desa-desa sekitar dan warga sipil terpaksa melarikan diri meninggalkan rumah mereka. Militer Nigeria yang dikerahkan ke lokasi menemukan lebih dari 200 jenazah. Sebagian besar adalah pejuang dari kedua kubu. Kendaraan terbakar, kamilitan hancur dan mayat berserakan di padang pasir. Seorang perwira militer Nigeria yang tidak ingin disebutkan namanya menggambarkan pemandangan itu sebagai neraka di gurun. Ia menambahkan, mereka saling membantai tanpa belas kasihan. Kami menemukan seragam Boko Haram dan ISWAP di tempat yang sama. Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, menanggapi keras peristiwa ini. Dalam pidatonya di Abuja, ia menyebut tragedi tersebut sebagai perang saudara antar teroris dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat wilayahnya menjadi ladang pembantaian. Tinubu juga berjanji memperkuat operasi militer di wilayah Danau Chad dan menutup seluruh jalur logistik yang selama ini digunakan kelompok ekstremis. Konflik antara Boko Haram dan ISWAP sebenarnya sudah berlangsung lama, terutama setelah kematian pemimpin legendaris Boko Haram, Abu Bakar Shekau, pada tahun 2021. Kedua kelompok itu kini saling berebut wilayah kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh ideologis di antara komunitas jihadis di Afrika Barat. Namun kali ini, eskalasinya jauh lebih besar dan lebih brutal dari sebelumnya. Analis keamanan menyebut, bentrok di Borno menjadi pertempuran paling berdarah dalam 2 tahun terakhir dan bisa menimbulkan efek domino ke negara-negara tetangga seperti Niger, Chad, dan Kamerun. Sementara itu, ribuan warga sipil terpaksa mengungsi. Badan Kemanusiaan melaporkan lebih dari 4.000 orang kini berada di kamp darurat di sekitar kota Maiduguri. Mereka kehilangan rumah, keluarga, dan sumber kehidupan akibat perang yang bukan milik mereka. Seorang relawan PBB mengatakan, "Kami melihat keluarga yang melarikan diri tanpa membawa apapun, hanya pakaian di badan dan ketakutan di mata mereka." Hingga malam ini, situasi di wilayah Borno masih mencekam. Pasukan keamanan terus berpatroli, sementara asap dari lokasi pertempuran masih terlihat dari kejauhan. Perang antara dua kelompok teroris itu menjadi ironi pahit bagi rakyat Nigeria, di mana kejahatan kini berperang melawan kejahatan dan korban utamanya tetap rakyat tak berdosa. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia kembali gemetar menyaksikan darah tumpah di tanah Afrika. Di Nigeria, dua kelompok teroris yang selama ini menebar ketakutan, Boko Haram dan ISWAP, kini saling membantai. Ratusan mayat ditemukan berserakan di padang pasir, dan pemerintah menyebut peristiwa ini sebagai perang saudara antar teroris. Tapi di balik semua itu, ada pesan ilahi yang jauh lebih dalam. Pesan yang berbicara bukan hanya tentang Afrika, melainkan tentang hukum rohani yang tidak pernah berubah sejak dunia diciptakan. Saudara, inilah bukti nyata bahwa dosa tidak pernah bersatu, kegelapan tidak mengenal kesetiaan. Hari ini mereka bersatu untuk membunuh orang lain, besok mereka saling membunuh satu sama lain. Selama bertahun-tahun, Boko Haram dan ISWAP menebar ketakutan, membakar desa, menculik anak-anak, dan membantai orang-orang tak berdosa. Dan kini, tangan yang sama yang dulu menumpahkan darah, dipenuhi darah mereka sendiri.
Inilah hukum Tuhan yang sedang bekerja. Siapa yang menabur kekerasan akan menuai kehancuran. Siapa yang hidup dengan pedang akan binasa oleh pedang. Dan siapa yang membangun kekuasaannya di atas kebencian akan dihancurkan oleh kebencian yang sama. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan diam. Kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan terjadi? Namun hari ini, kita melihat sesuatu yang berbeda. Tuhan tidak selalu menghukum dengan api dari langit. Kadang Ia hanya membiarkan kejahatan saling menghancurkan, seperti di zaman Gideon, ketika bangsa Midian dan Amalek saling membunuh dalam kebingungan. Hakim-Hakim 7:22. Atau seperti ketika musuh Israel berbalik satu sama lain, hingga habis tanpa satu panah pun ditembakkan. Itulah cara Tuhan bekerja. Ia menegakkan keadilannya dengan cara yang tidak selalu dimengerti manusia. Perang antara Boko Haram dan ISWAP bukan sekadar konflik ideologi, itu adalah buah dari hati yang jauh dari Allah. Hati yang dikuasai iblis tidak pernah bisa damai. Kebencian melahirkan kebencian, kekerasan melahirkan kekerasan, dan akhirnya dosa melahirkan maut. Firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Bukan hanya maut secara jasmani, tetapi maut secara rohani. Kegelapan yang menelan jiwa tanpa damai, tanpa arah, tanpa harapan. Itulah yang terjadi ketika manusia hidup tanpa kasih, tanpa pengampunan, tanpa Tuhan. Saudara, berita ini bukan hanya kisah dari Nigeria. Ini adalah cermin bagi setiap hati manusia. Sebab perang seperti itu bisa terjadi di mana saja. Bahkan di dalam hati orang yang duduk di gereja setiap minggu. Perang antara Boko Haram dan ISWAP adalah gambaran dari hati yang tidak berdamai. Mungkin kita tidak menembakkan peluru, tetapi kita menembakkan kata-kata yang melukai. Mungkin kita tidak memegang senjata, tetapi kita memegang kebencian yang membunuh hubungan, menghancurkan damai, dan memadamkan kasih. Setiap kali manusia membiarkan dendam menguasai hati, saat itu pula kita sedang menciptakan medan perang di dalam diri sendiri. Ketika dunia penuh dengan darah, ketika bangsa-bangsa saling menghancurkan, ketika kejahatan melawan kejahatan, Tuhan memanggil umatnya untuk tidak ikut dalam pusaran itu. Tuhan tidak memanggil kita untuk membalas, Ia memanggil kita untuk membawa damai. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Kita tidak dipanggil untuk menjadi bagian dari kebencian dunia, tetapi menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi suara kasih di tengah teriakan perang, dan menjadi tangan yang mengangkat, bukan tangan yang menekan. Lihatlah, dunia sedang berubah. Banyak bangsa sedang berguncang karena darah yang mereka tumpahkan sendiri. Di Timur Tengah, di Afrika, bahkan di Eropa, kita melihat hukum Tuhan bekerja. Kejahatan sedang menghancurkan dirinya sendiri. Dan di tengah semua itu, Tuhan sedang menyiapkan pemisahan antara terang dan gelap, antara mereka yang berjalan dalam kasih dan mereka yang berjalan dalam kebencian. Tidak ada kerajaan yang dibangun di atas dosa yang akan bertahan. Tidak ada ideologi yang berdiri di atas darah yang akan kekal. Semua yang melawan kasih Tuhan akan runtuh oleh tangan mereka sendiri, saudara. Hanya kasih yang bisa menghentikan perang. Hanya salib yang bisa memadamkan amarah. Dan hanya Yesus yang bisa membebaskan manusia dari lingkaran kebencian. Kemenangan sejati bukanlah ketika musuh dikalahkan, tetapi ketika hati kita tidak lagi dikuasai oleh kebencian. Itulah kemenangan yang Kristus ajarkan di kayu salib. Ketika dunia menuntut balas, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Itulah kemenangan surgawi. Kemenangan yang tidak didapat dengan darah, tetapi dengan kasih yang mengalir dari hati yang telah diubahkan oleh Tuhan. Perang antara Boko Haram dan ISWAP hanyalah gambaran kecil dari dunia yang sedang menuju akhir dunia, di mana dosa saling memakan dosa, dan kegelapan berperang melawan kegelapan. Namun bagi orang yang percaya, Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Di tengah kekacauan dunia, biarlah hidup kita menjadi terang yang menuntun orang lain kepada kasih Kristus.
Karena pada akhirnya, ketika kejahatan saling menghancurkan, hanya kasih yang akan berdiri. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik, jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan.
Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita,
dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.